Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nino Larius di channel Toko Larius Pituru. Kemarin saya sudah membahas tentang bagaimana cara memulai usaha servis dari awal ya, dari modal kurang lebih ya 100.000 lah. Kalau kita mau usaha itu kita mulai dulu, jangan kita berpikir tentang modal dulu. Modal itu nomor 2. Yang pertama adalah mental. Karena kalau misalkan kita berpikir modal yang besar, nah modalnya nggak kecapai-capai, nggak kepegang, akhirnya kita tidak mulai. Nah, kemarin saya sudah membahas bagaimana memulai usaha itu dari bawah ya, dari mulai kita menawarkan keliling, ketuk pintu ya, lalu kita menawarkan jasa, kita kasih kualitas yang bagus. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara komunikasi dengan orang yang kita datangi. Misalkan kita mau menawarkan servis ya kan, kita ketuk pintu, kita kan harus meyakinkan bagaimana orang itu bisa menerima kita, karena kita menawarkan. Beda dengan panggilan. Kalau kita sudah dipanggil ya udah kita datang, tinggal kita kerjain. Tapi kalau kita yang menawarkan itu ada tantangannya tersendiri. Jadi tidak tiba-tiba langsung silakan masuk mas, itu yang rusak di sana. Itu tidak, akan ada respon yang antara positif ataupun negatif, seperti itu ya. Jadi yang pertama kita ketuk pintu ya kan, dengan sopan. Selain itu juga kita harus berpenampilan yang rapi. Kenapa? Kalau kita misalkan berpakaian tidak rapi, misalkan pakai celana pendek ya kan, pakai bajunya mohon maaf misalkan kotor, itu orang tidak mudah percaya dengan kita, karena ya mereka itu punya tanggapan jangan-jangan ini orang modus gitu kan, jangan-jangan ini orang punya tujuan lain. Nah, jadi kita harus berpenampilan itu rapi ya kan. Rapi saja itu tidak semua orang berpakaian rapi itu berkata jujur. Anda tahu sendiri, kadangkala penipu-penipu juga berpakaian rapi, tapi setidaknya kalau rapi kita itu lebih terlihat profesional gitu ya. Jadi kita ketuk pintu, kita menggunakan bahasa yang sopan ya, permisi, saya mau menawarkan jasa servis ya. Servis apa yang Anda kuasai, misalkan servis kompor gas ya Anda tawarkan servis kompor gas. Kerusakannya Anda jelaskan ya, yang bisa Anda tangani kerusakan seperti ini. Mereknya kompor juga Anda harus kuasai itu. Misalkan Anda bisa mengerjakan merek ini, nah seperti itu. Nah, biasanya itu orang itu akan merespon Anda, jenengan dari mana ya kan, alamatnya mana, terus dengan ini misalkan alamatnya desa ini. Nah, biasanya orang akan bertanya dengan ini, rumahnya ini. Nah, jadi kita harus menjelaskan secara detail. Nah, itulah fungsinya komunikasi. Jadi kita menjelaskan alamat saya sini ya kan. Kalau jenengan tidak percaya, ini KTP saya, kita tunjukkan KTP-nya. Nah, itu fungsinya meyakinkan. Jadi kita tunjukkan KTP itu, orang akan yakin kalau kita itu benar-benar bukan modus ya kan.
kita kasih tahu alamatnya, kita keluarkan KTP-nya, nah otomatis biasanya orang akan mengajak kita ngobrol, yaitu dengan si A, dengan si B, sebelah mana. Nah kita harus jelaskan secara gamblang. Nah biasanya setelah orang itu tahu, oh iya saya kenal, nah itu kita akan lebih mudah, biasanya langsung dipersilahkan masuk dan kita bisa mengerjakannya. Nah seperti itu. Jadi tidak hanya menguasai ilmunya saja, akan tetapi kita juga harus menguasai komunikasi dan strategi marketing. Jadi harus digabungkan ya antara ilmu, komunikasi, dan penampilan. Jadi orang itu akan yakin dengan kita, orang itu akan nyaman dengan kita. Nah di kemudian hari ketika orang itu membutuhkan kita, itu dia sudah percaya, sudah yakin. Dan suatu saat kalau misalkan tarifnya kita naikkan pun, orang itu akan cocok dan tidak akan berpindah ke orang lain. Nah, seperti itu ya kiranya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menonton, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.